Silakan rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 12 IPS 3. Hari ini kita alhamdulillah bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan aktivitas kita belajar jarak jauh meskipun dalam kondisi COVID-19 kita tetap semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah saya lihat hari ini kalian sehat semua. Akan saya sapa terlebih dahulu yang hadir pada hari ini. Ada Tantri, tadi udah hadir duluan ya, Rahmania Tantri, Nur Sadifa, Aufa, Anissa Fauzia, Riani Fazrin, Kara Keisha, Deswita, Sufendi, Nathanael Sinurat, Rinaldi Suryawan, Fahra, Soraya Zarani, Aurelius, Aisyah Nur, Muhammad Nafil, Atri, Rosida, Adinda Tiffany, Felix Yanturi, Iki Yaheskil, kemudian ada Ayu Lusita, Zeza, Asifa Melia, Alif Arsyad, kemudian Elizabeth Dora, Irdina, kemudian ada Nabila, Hasifa, udah tadi Hasifa, Kevin, Chanriko, dan Hari Tobing. Jumlah keseluruhan adalah 34 dari 33 siswa dan 1 Pak Sodli, jadi semuanya ada 34. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi anak-anakku yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya. Dan bagi yang beragama Islam, kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan dengarkan laporan proyek warganegaraan dari kelompok kalian, ya teman-teman kalian. Yang akan tampil hari ini adalah Nathanael Sinurat dan kawan-kawan dengan bahasan tema tentang korupsi, ya korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Kepada Nathanael Sinurat dan teman-temannya, Bapak persilakan untuk memaparkan hasilnya di forum ini. Silakan. Sudah bisa? Langsung di-share. Silakan langsung saja sesuai dengan urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami kali ini akan mempresentasikan tentang menanti akhir KPK memberantas korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis-jenis korupsi yang ada dari UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001 terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan
dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang. Bagaimana jalan masalahnya? A. Faktor konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terjadi di rezim-rezim yang bukan demokratik. Kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dan dalam jumlah besar. Terus kelima, itu lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Keenam, lemahnya ketertiban hukum. Ketujuh, lemahnya profesi hukum. Kelapan, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Dan terakhir, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. B. Dampak. Dampak dari korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain, dan hanya berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Berikut adalah dampak korupsi dalam aspek ekonomi, pertahanan, dan keamanan politik, serta dalam aspek hukum. 1. Dampak korupsi terhadap ekonomi, yaitu pembangunan terhadap sektor-sektor publik menjadi terganggu. Dana dari pemerintah yang hampir semua digunakan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas umum, tidak semuanya digunakan, sebagian dana tersebut malah digelapkan. Yang kedua, ada dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu ada kekerasan di masyarakat semakin kuat, lemahnya garis batas negara, terakhir semakin lemahnya sumber daya manusia. Ketiga, dampak korupsi terhadap politik. Yang pertama, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Kedua, biaya politik semakin tinggi. Ketiga, banyak pemimpin yang korup. Yang terakhir, kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara hilang. Yang keempat, ada dampak korupsi terhadap hukum. Itu pelemahan terhadap institusi penegak hukum, merusaknya moral penegak hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan penegakan hukum. Penegakan hukum tidak merata di masyarakat. Dan solusi memberantas korupsi itu, korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya. Karena kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara atau the end justifies the means. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Solusi untuk memberantas korupsi dapat dengan cara pengadaan pengawasan lebih keras, menyederhanakan dan mempertegas pengaturan, serta produser keputusan administratif perusahaan yang mengangkut perorangan, dan mengutamakan tujuan utama perusahaan daripada diri sendiri, dan bisa juga dengan cara hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang dapat diambil dan diharapkan para penegak hukum juga benar-benar menjalankan tugasnya dengan tidak pandang bulu.
Seberapa luas masalah tersebut? Rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani penegak hukum periode 2015 sampai 2018 sebanyak 392 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.153 orang dan kerugian negara sebesar 4,17 triliun per tahunnya. Adapun penindakan terbanyak dicatat pada 2017, yakni mencapai 576 kasus dengan tersangka 1.298 orang. Mengapa masalah tersebut harus ditangani pemerintah dan haruskan seseorang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut? Maka masalah korupsi itu memang harus ditangani pemerintah karena rakyat tidak memiliki wewenang atau kekuasaan yang cukup untuk mengatasi hal tersebut. Dan seseorang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini, seperti lembaga-lembaga yang bertugas atau bertanggung jawab atas masalah korupsinya sendiri. Adakah kebijakan tentang kasus ini? Kebijakan umum regulatif atau kebijakan merupakan pengaturan perilaku anggota masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif ini merupakan pengaturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara. Kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif yang diusulkan yaitu ditingkatkan transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah suara mereka didengarkan atau tidak. Dengan transparansi, tidak akan ada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah. 2. Tegaskan ketertiban hukum yang berlaku. Dengan kasus korupsi yang masih memarak, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang berlaku tidak dijalankan dengan baik, maka ketegasan hukum harus diadakan. 3. Fasilitasi KPK dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan memberi KPK akses dan kebijakan yang mereka butuhkan untuk mengurangi angka koruptor di Indonesia. 4. Menghilangkan bias dalam mencari kebenaran. KPK dinilai belum mampu mengusut kasus korupsi kelas kakap karena lebih sering melihat yang kelas-kelas bawah ataupun kelas-kelas yang bukan penjabat. Lembaga ini sering dituding dengan mengusut kasus korupsi yang mudah pembuktiannya. 5. Penayangan wajah koruptor di televisi. Terkadang dengan jalur media hijau saja tidak cukup untuk membuat para pelaku insaf. Sehingga cara selanjutnya adalah dengan jalur sosial. Jika orang tersebut tidak mempan lewat jalur sosial, maka tidak ada solusi lain yang membuat jerak. 6. Evaluasi kembali RUU KPK. RUU KPK yang telah disahkan membatasi gerak-gerik KPK untuk mencoba menangani kasus-kasus yang besar. Seperti harus mengabari pihak Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR jika ingin melakukan penyadapan, dan waktu akses untuk penyadapan yang diberikan hanya 3 bulan. Sedangkan menurut pengalaman KPK menangani kasus korupsi yang canggih yang akan membutuhkan waktu lama dengan persiapan yang matang. Berikut adalah contoh berita dengan kasus KPK. Dalam berita ini kita mengambil kasus Rohadi yang mengambil suapan sekitar 300 juta. Di sini tuh di berita ini ada rekannya juga, Edi Nasution, yang ngambil dihukum penjara 5,5 tahun. Berikut adalah kejahatan yang
diberikan kepada Rohadi ini adalah Rohadi dihukum 7 tahun, Berta dihukum 2,5 tahun, kakak Saiful Jamil, Samsul Hidayatullah dihukum 2 tahun penjara, pengacara Saiful Jamil, Kasman Sangini dihukum 3,5 tahun penjara. Dan ini tuntutan untuk keputusan kasus Rohadi yang sebelumnya, yaitu dituntut ini untuk Rohadi yang tersebut pidana penjara pidana 10 tahun dikurangi masa tahanan, denda 500 juta, subsidi air 5 bulan kurangan, biaya perkara 10.000, dan keputusan Pengadilan Negeri dalam nomor 77 PID Sus TPK 2016 PM Jakarta Pusat, pidana penjara 7 tahun dikurangi masa tahanan, denda 300 juta rupiah, subsidi air 3 bulan kurungan, perkara 10.000. Ya, dipersingkat saja karena waktunya tinggal 10 menit. Poin-poinnya saja. Keuntungan kerugiannya itu Proya memarak kasus korupsi menjadi bukti bahwa kebijakan korupsi yang ditetapkan tidak dijalankan dengan benar, dan juga menunjukkan bahwa korupsi itu bukan kejahatan tingkat rendah atau kejahatan yang bisa diremehkan. Sedangkan kontranya itu harus menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan tersebut jika ditetapkan dan membutuhkan waktu yang lama untuk melegalisir kebijakan tersebut. Kebijakan yang dapat mengatasi masalah. Poin-poinnya saja ya. Poin-poinnya saja. Ya, Kak. Kebijakan pemerintah itu ada 3, menandatangani instruksi Presiden yang ditulis nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Peraturan Presiden Pencegahan Korupsi nomor 54 tahun 2018, pelapor korupsi bisa mendapat penghargaan dalam bentuk premi dan piagam yang besarannya maksimal 200 juta. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu korupsi menjadi lebih sedikit karena adanya kebijakan tersebut. Masalah korupsi jadi lebih terkendali, perekonomian Indonesia membaik. Kerugiannya, keuangan negara yang seharusnya lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan rakyat menjadi semakin berkurang, kemampuan negara semakin terbatas dalam hal menyediakan anggaran demi kepentingan rakyat, khususnya yang dirasakan secara langsung. Lembaga-lembaga yang mengatasi masalah tersebut, undang-undang. Undang-undang itu terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lembaga yang mengatasi masalah tersebut ada KPK, BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan, Polri, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bagaimana dapat menemukan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rencana yang diusulkan. Dua menit lagi, paparan selesai.
Nah, suaranya hilang, Nathanael. Yang pertama, pembentukan dukungan yang pertama yaitu pemberlakuan hukum atau undang-undang yang lebih kuat lagi untuk mencegah mempersempit ruang korupsi. Kedua, melakukan pelayanan atau keterbukaan publik sehingga masyarakat dapat mendengarkan keterangan atau informasi dari pemerintah. Ketiga, melakukan upaya sosialisasi pada KPK. Keempat, peningkatan kualitas lembaga KPK. Kelima, pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Dan yang terakhir, edukasi dan kampanye untuk memberantas dan mencegah korupsi. Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung tindak kelompok dan bagaimana kalau mendapat dukungan tersebut. Oke, kelompok dan tindakannya. Beberapa lembaga pendukung pemberantasan korupsi yaitu pertama, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, dan BPK, Pemeriksa Keuangan. Tindakannya itu dari dukungan lembaga-lembaga tersebut diharapkan KPK sadar untuk lebih bertanggung jawab dan berani menindak pidana korupsi kelas kakap atau yang lebih berat lagi. Masyarakat juga sadar ikut serta untuk memberantas dan mencegah tindak korupsi. Berterima kasih juga kepada lembaga pendukung dan jangan meninggalkan negara. Menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rencana tindakan dan bagaimana dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan. Oke, pelaku penentang dan tindakan. Masyarakat menentang para koruptor yang melakukan tindak korupsi, dikenai hukum yang berlaku. Akan menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlaku dengan memakai keuangan negara secara ilegal, harus dikenakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, sudah selesai ya. Suaranya tidak ada, Natal. Tolong ditutup screen-nya. Baik, anak-anakku, waktu kita masih 2 menit. Kalau nanti misalnya masih berlanjut, saya sudah siapkan link berikutnya, nanti kalian tinggal pindah. Silakan Bapak minta kalian menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji tentang kasus yang disampaikan, itu masalah tindak pidana korupsi. Ini tadi sudah saya catat beberapa poin yang disampaikan ya, mengenai apa itu korupsi, dampaknya, kemudian solusinya, kemudian kebijakan yang diusulkan ya. Ini sudah sesuai dengan yang ditugaskan ya. Secara umum sih materinya sesuai, PPT-nya bagus, tinggal presentasinya bagus. Cuma yang terakhir ini agak kurang bagus nih terakhir nih, karena suaranya kurang jelas ya. Jeda tampilannya terlalu lama gitu. Itu ya gambarannya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waktunya tinggal 1 menit. Mau dilanjut atau bagaimana nih? Saya udah siapkan satu link yang ada di grup IPS, udah disiapkan. Nanti kalau misalnya
ini berlanjut, kita akan lanjutkan di situ. Silakan yang menanggapi. Ada? Kalau diam berarti sudah semua oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada sanggah, ya kita cukupkan. Untuk minggu depan kita akan beralih pada materi berikutnya. Ya, untuk materi ini kita cukupkan supaya tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di sini ya, di Zoom. Nanti kita akan pindah ke materi berikutnya di bab 3. Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri saja paparan hari ini. Terima kasih. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup sama-sama pertemuan hari ini karena waktunya juga sudah tidak ada lagi 1 menit. Ya, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih, Pak. Waalaikumsalam.